96 FM Merkuri, lugas informatif, inspiratif masih di Lintas Kota 96 FM Merkuri. Dan jam 5 sampai jam 6 kita ada di program Bincang Bisnis bersama dengan GKS Group Kuliner Surabaya, yang setiap hari Selasa memang hadir untuk berbagi inspirasi bisnis untuk Anda, sahabat. Jadi untuk Anda yang mungkin sekarang ini juga masih akan mengawali bisnis Anda, banyak sekali keraguan-keraguan yang Anda miliki, kemudian juga Anda sudah berbisnis tetapi Anda takut dengan kompetitor yang ada di sekitar Anda. Nah, itu nanti yang akan kita bicarakan, sahabat Merkuri. Jadi kita akan bicara tentang bagaimana mempertahankan bisnis di tengah kepungan kompetitor yang ada di sekitar kita. Bersama dengan Retno sudah ada sahabat dari GKS, ada Ko Frans yang sudah bersama dengan saya. Halo, selamat sore Ko Frans. Selamat sore Mbak Apa Retno. kabar? Baik-baik. Oke, teman-teman GKS semuanya siap sedia untuk mendengarkan. Iya, sudah debar di mana ini sekarang? Acara debar di Baksen ya. Di Baksen Surabaya. Boleh disapa dong. Halo Baksen, Francisca Grace dan teman-teman. Selamat sore semuanya. Oke, kemudian sahabat Merkuri, Retno juga sudah bersama dengan owner Pawon Rizky, Bunda Ken. Nah, itu yang sudah bersama dengan Retno. Halo Bunda Ken. Halo Mbak Retno. Senang bisa ketemu dengan Bunda Ken sore hari ini. Saya juga senang bisa ada di Merkuri. Oke, terima kasih. Nanti kita akan berbagi inspirasi bisnisnya, karena memang sahabat Merkuri namanya juga GKS. Jadi kita akan ngubek-ngubek tentang kuliner juga. Dan kali ini Pawon Rizky. Tulisannya kan Rizky ya. Iya. Membacanya bener Pawon Rizky ya. Rizky. Pawon Rizky Bunda Ken. Oke, sahabat Merkuri, ngomong-ngomong tentang Pawon Rizky, sebenarnya seperti apa sih? Dari namanya dulu ya. Saya ambil Pawon Rizky itu karena saya dapat rezeki dari pawon gitu loh. Gitu, jadi ambilnya Pawon ya. Rizky. Iya, orang Jawa bilang pawon gitu. Karena saya terjun dari ini kuliner ini full 2 tahun terakhir ini. Barusan 2 tahun terakhir. Barusan 2 tahun terakhir ini. Dulunya? Dulunya saya kerja. Emang awalnya tuh saya kerja sering bontot. Oh gitu. Terus saya bontot kan bisa dimakan 2-3 orang. Terus ada yang ikut makan enak gitu, terus pesen gitu. Kenapa dulu Retno nggak sekantor ya sama Bunda Ken ya? Iya. Baru kenalnya sekarang ya Mbak ya. Karena bontotnya kan bekalnya kan banyak gitu ya. Terus akhirnya dari bawa bekal itu? Dari bawa bekal itu ada yang kalau ada yang ulang tahun pesen nasi kotak, pesen tumpeng gitu. Itu masih kerja. Ya? Itu nggak full gitu. Terus 2 tahun terakhir ini keluarga saya kan campuran ya, ada yang Nasrani, ada yang Muslim. Pas Natal itu mesti kan ada open house. Yeah. Nah itu menunya tuh salah satunya itu gudeg. Hari pertama itu gudeg mesti. Nah waktu itu saya nge-tray di piring gitu, saya foto. Pas waktu itu saya ikut di grup sebelah, gitu. Saya posting, terus ada yang komen, "Bun, beli di mana?" gitu. Terus enggak, masak sendiri, gak bilang gitu. Bikin kok enggak open PO aja, aku pesen gitu. Nah dari situ awalnya. Oke. Jadi awalnya enggak tanpa sengaja sih, iya, enggak sengaja. Terus ya dari situ kok rame gitu peminatnya gudeg itu, kok rame gitu. Akhirnya ya udah. Dulu Facebook saya namanya Bunda Ken Gudeg. Karena memang awalnya gudeg. Awalnya gudeg, terus ya merambah ke yang dulu-dulu, nasi kuning, nasi bento, tumpeng karakter gitu. Segmennya anak-anak atau gimana kok ada tumpeng Segmennya saya karakternya? dari anak kecil sampai orang tua. Wah, semuanya ya. Diambil semua segmennya. Oke. Ya yang ada ya sesuai dengan request gitu. Kalau requestnya misalnya acaranya anak-anak, ya udah kita bikinnya karakter yang anak-anak. Gitu. Namanya Bunda Ken, apakah ini memang namanya Bunda Ken sendiri atau gimana nih? Karena teman-teman dulu panggilnya Bunda. Nama saya sendiri Ken Sarini. Ken Sarini. Bukan Sahrini. Bukan ya? Princess Sarini ya. Meskipun agak mirip-mirip gitu sih sebenarnya. Oke, namanya Ken Sarini, akhirnya dipanggil Bunda Ken. Teman-teman panggilnya brand. Bunda gitu. Karena namanya Ken, jadi digabung menjadi Bunda Ken. Gitu. Oke, pertama kali yang mencari nama itu berarti pure dari Bunda Ken sendiri. Nama Pawon Rizky. Iya. Kenapa Pawon bukan dapur gitu? Karena saya orang Jawa. Saya orang Jawa, Mbak, Jawa Tulen. Emang aslinya Jawa mana sih? Saya dari Klaten. Oh, Klaten, Jawa Tengah. Nah, ini memang harus bener-bener kayak Putri Solo, Putri Klaten. Padahal gitu saya ya. Enggak kayak lembut, Putri Solo. Saya enggak gitu. Lembut, Mbak.
Kenapa Kak Frans? Klaten memang terkenal gudegnya. Terkenal gudegnya ya. Oke, emang senang sih meskipun ini memang makanan khas Jawa Tengah gitu ya. Tetapi ketika dibawa ke Jawa Timur, saya sendiri nggak suka manis ya. Mungkin saya udah manis kali ya. Iya mungkin. Apalagi nanti kalau bersebelahan dengan Kak Frans gitu kan. Ini saya sesuaikan dengan lidah Surabaya, lidah orang Jawa Timur gitu. Oke. Sebelum Bunda Ken memutuskan untuk alih profesi gitu kan, dari bekerja kan orang biasanya nyaman kerja, sudah dapat bulanannya, dapat bonusnya, insentif dari mana-mana. Kemudian akhirnya memutuskan untuk ketok palu, ya udahlah aku beralih bisnis. Apa dorongan yang paling kuat dari Bunda Ken? Awalnya dulu saya resign kerja itu dari suami, nggak boleh kerja. Oh gitu. Diminta untuk jadi princess ya. Terus habis offline dulu nih, sebenarnya kalau antara offline dengan online itu lebih menguntungkan mana dan lebih bisa mendapatkan pangsa pasar lebih luasan mana nih? Iya. Kalau dilihat dari online, kita juga tergantung promosi di mana. Kalau offline, real ya istilahnya, tergantung juga promosi seperti apa, bagi brosur atau seperti apa. Nah, kalau dari segi menguntungkan mana, ya lebih prospekan mana gitu antara offline dan online? Kalau untuk saat ini online jauh lebih potensial. Ya karena kalau online kan tidak mengeluarkan biaya untuk yang iklan, dikeluarkan di real. Tempat udah nggak pakai gitu ya, di rumah sendiri bisa dipakai gitu. Betul. Kan nggak ada kontrak tempat di mana-mana yang sekarang kontrak kan mahal banget gitu ya. Kemudian promosinya juga sudah di online itu aja. Jadi untuk online lebih menguntungkan sebetulnya dengan budget pengeluaran yang seminimal mungkin. Itu jadi sisi positifnya dari bisnis online seperti itu. Nah, dulu di Tulungagung kalau Bunda Ken kan pernah buka tuh kantinnya di SMA. Kalau di situ memang pangsa pasarnya sudah jelas gitu kan, sudah ada di situ tanpa harus cari gitu kan. Nah, kalau masih ingat nggak dulu ketika awal-awal sudah buka PO gitu kan, sudah memulai bisnis ini, orderan pertama dulu gudeg itu 19 box. Yang harga waktu dulu pertama itu satu boxnya 50.000. Satu boxnya pertama dulu 50.000. Itu mayoritas Chinese yang order itu. Sampai sekarang pun kebanyakan pelanggan saya gudeg itu kebanyakan sobat-sobat Chinese ya. Oke. Kenapa? Mungkin rasanya yang dari pengalaman ya, orang Chinese itu makanan gurih, agak manis itu kan suka ya. Dan lagi kalau makanan udah enak itu mereka itu nggak eman mengeluarkan duit gitu loh. Saya sering dapat orderan untuk kayak beston, kayak acara untuk doa, acara di gereja sering gitu. Sering dapat order dari situ ya, berkah dari situ ya. Oke, dari orderan yang pertama, kemudian sekarang untuk yang terakhir orderan sampai sekarang perkembangannya seperti apa Bunda Ken? Ya alhamdulillah, semakin kesini semakin berkembang, semakin banyak. Dulu saya nggak punya asisten tetap, saya sekarang sudah ada gitu. Dulu kan kalau ada orderan baru kita cari orang gitu ya. Gitu. Sekarang sudah ada asisten tetap. Sudah ada asisten tetap yang standby di tempatnya Bunda Ken. Satu, tapi kalau sesuai orderan, kalau orderan banyak ya saya cari orang lagi gitu tambahan. Gitu. Tapi perkembangannya signifikan banget ya untuk orderan pertama awal-awal memulai bisnis sampai sekarang ini. Dari mulut ke mulut Mbak. Promonya biasanya, dari mulut ke mulut. Enggak, biasanya dari ketok tular. Biasanya ada langganan dari tahun 98. Pertama kali pesen tumpeng, nasi bok sama kue bok buat akad nikah. Sampai sekarang itu saudaranya, mertuanya kalau ada hajat order di saya. Itu hanya dari ketok tular atau dari mulut ke mulut itu tadi, Ko Frans. Itu merupakan salah satu strategi marketing yang ternyata keren juga gitu. Bagaimana menurut Ko Frans tentang kalau ketok saya tular menilai itu dari Bunda Ken ini ya, dari saya pertama kali mengenal sampai saat ini, Bunda Ken setiap kali ada orderan tidak pernah ada komplain. Tidak pernah saya baca ada komplain dari customer yang kurang ini, kurang itu.
Itu yang saya nilai hebatnya dari Bunda Ken. Dan saya kalau pilih, saya kan juga pakai kurir ya Mbak ya. Kalau pakai kurir saya itu juga harus hati-hati karena saya jual makanan. Jam segini harus udah nyampe di tempat. Saya tanya kurirnya, saya bisa request waktu enggak? Kalau enggak bisa, ya udah terima. Enggak jadi. Gitu loh. Saya punya kurir 2, CBS Pak Abdul sama Mas Fuad. Itu yang saya pakai sampai sekarang. Alhamdulillah ya gudeg saya itu masih rapi di tempat karena memang nggak boleh goncang gitu loh, karena saya tray di tempat gitu kan, nggak boleh miring, nggak boleh bawanya. Itu bagian dari servis untuk customer ya. Kurirnya agak telat Mbak, saya berangkat sendiri meskipun capek Mbak. Jadi gitu. Kurirnya ini pun harus before time, tidak hanya on time ya, tapi before time. Oke, baik. Nanti kita akan lanjut lagi Bunda Ken juga Conference, sahabat Mercury tetap bersama dengan Retno di Bincang Bisnis. Masih di Bincang Bisnis bersama dengan GKS Grup Kuliner Surabaya. Sahabat Mercury, terima kasih juga yang ada di Baksen Surabaya yang sudah share fotonya. Mereka mendengarkan bersama di sana ya, sambil menikmati sajian yang istimewa dari Bunda Ken. Oke, nah sahabat Mercury, kita semuanya itu tahu kalau bisnis di makanan, di catering itu pemainnya banyak banget, bener Bunda Ken ya? Banyak banget, nggak terhitung. Dari hari ke hari bertambah terus. Betul. Dan itu gimana nih strateginya Bunda Ken dalam mempertahankan bisnis ini di tengah kepungan kompetitor yang begitu banyak? Saya menjaga kualitas dan servis. Saya utamakan itu Mbak. Kualitasnya seperti apa, penjagaannya, servisnya juga seperti apa layanannya nih? Kalau kualitas saya mempertahankan rasa dan bahan, jangan sampai turun gitu loh. Kalau servis saya utamakan gitu loh. Seandainya saya janji jam 2, saya berusaha sebelum jam 2 harus nyampe di tempat. Gitu. Jadi saya mengutip dulu istilahnya Pak Rudi Hendrata, mindset transformer, yang kalau hari Rabu on air bersama kita itu juga begitu. Memang seharusnya kita before time gitu ya, bukan on time lagi. Jadi itu yang dilakukan Bunda Ken supaya pelanggan puas gitu. Iya. Selama ini saya begitu Mbak. Selama ini menurut informasi dari Kofran tadi kan nggak ada komplain sama sekali, sehingga hari ini dipilih sebagai pembicara. Iya, begitu. Bagaimana? Bisa diceritakan Kofran? Iya. Jadi kita memilih Bunda Ken ini dari awal, pertama kali kenal, pertama kali Bunda Ken posting untuk berjualan, sampai saat ini saya melihat Bunda Ken tidak mendapat komplain sama sekali dari para customer yang ada di GKS. Dari situ kita itu nilai lebih ya, jadi kita pilih Bunda Ken. Ya alhamdulillah postingannya positif semua ya Go ya. Betul, positif semua. Getok tular ya. Itu testimoni yang sangat strategis ya untuk getok tularnya itu tadi. Kualitas ini tentu terkait juga dengan harga gitu kan. Bagaimana respon pasar Bunda Ken? Kalau harga mungkin saya punya segmen sendiri Mbak ya. Kalau saya punya standar harga sendiri, kalau ada yang minta di atas harga standar saya atau di bawah saya bisa gitu. Tapi ya menyesuaikan budget. Jadi tergantung mereka mau budget yang mana nih. Monggo silahkan. Tapi saya punya standar harga sendiri. Jadi fleksibel, cuman ada standar harga sendiri ya. Dan itu respon pasar juga masih tetap karena ya positif Mbak, alhamdulillah positif. Ya ada 1, 2, 3 yang bilang mahal, ya lumrah lah gitu lah. Wajar lah. Harga kan relatif ya kalau soal harga itu. Tapi yang penting adalah kepuasan gitu. Nah, saya tadi sempat membuka di Facebooknya Bunda Ken. Ini kan kalau dilihat kuliahnya dulu di Adibuana ya. Di IKIP PGRI di Buana. Bu guru dong dulu. Rencananya jadi guru Mbak. Tapi nggak jadi ya. Tadi nggak jadi Mbak. Emangnya dulu di sana waktu kuliah ngambil jurusan yang ada kaitannya sama masak-memasak nih? Jurusannya sih nggak ada. Justru sebelumnya itu saya malah ambil manajemen bisnis. Mungkin masih ada ya Mbak ya. Masih nyambung lah. Itu kalau waktu kuliah ambilnya sejarah Mbak, karena sejarahnya juga agak gimana gitu, jadi nggak ini Mbak. Agak malu gimana gitu loh. Kemudian berarti ini memang karena memang bakatnya Bunda Ken bakat sendiri. Otodidak Mbak. Saya juga nggak pernah kursus sekolah masak, enggak. Mungkin kalau rias sekolah saya. Jadi masak juga oke, rias juga oke gitu ya. Jadi bisa diambil semuanya kalau ada wedding party gitu ya. Ya
Pernah juga sih pernah kayak juga gitu. Ya, dua-duanya karena memang skillnya ada di dua bidang itu. Nah, tidak ada basic pendidikan yang terkait dengan memasak gitu kan. Untuk mempertahankan itu melakukan inovasi-inovasi seperti apa Bunda Gen supaya lebih berkembang lagi? Saya biasanya kalau makan gitu kan saya rasa ya Mbak ya, ini bumbunya apa aja gitu. Terus saya browsing, bener bumbunya kayak gini gitu loh, hampir mirip lah kayak gitu loh. Kayak gitu. Terus untuk inovasi gitu ya saya mengikuti perkembangan zaman ya Mbak ya. Kalau sekarang kadang-kadang ada minta tumpeng karakter, nasi karakter gitu ya saya ikutin gitu loh Mbak ya. Pernah nggak mengalami kesulitan gitu ketika ada orderan yang karakter yang mungkin sesuai dengan apa yang diinginkan oleh customer? Pernah dulu awal-awal ada customer itu minta dibikinin tumpeng persis kayak apa ya Mbak ya, kartun Minion itu ya Mbak ya. Terus Udah, ya alhamdulillah sih. Jadi ada sense of artnya juga ya. Ya kalau customer itu puas, saya juga senang gitu loh Mbak. Gitu. Jadi bisa seni juga kan, otomatis kan harus ada sentuhan seninya gitu kan. Meskipun capek tapi saya senang Mbak. Karena capek ada hasilnya gitu. Iya. Oke, Ko Frans, komentar untuk Bunda Ken tadi. Ini inovasi-inovasi terus dilakukan. Iya. Jadi inovasi dalam hal bisnis online tentunya sangat dibutuhkan ya. Apalagi untuk mengikuti tren yang ada. Jadi tempo hari ada Minion, terus ada lagi minta piano, betul. Yang sekarang yang terbaru mungkin ada Avenger atau ada ya Bunda Ken, betul. Kalau mobil kayak Hello Kitty gitu sih juga biasa sih gitu. Dan banyak yang main-main kayak gitu juga ya. Yang paling sulit yang pernah diterima Bunda Ken yang sampai bikin Bunda Ken itu agak-agak hektik gitu? Ya Minion kemarin itu Mbak. Saya bingung. Unik. Kan unik kan, itu banyak bentuk hidungnya gimana, terus ininya gimana gitu kan. Dan itu yang awal-awal kan itu Mbak. Yang mengerjakan Bunda Ken sendiri. Iya, ya, saya sendiri. Itu saya belum punya asisten itu. Saya sendiri. Oke. Iya. Memang kalau bisnis harus memunculkan sesuatu yang unik begitu, Ko Frans ya. Ya, itu yang perlu kita garis bawahi sahabat Mercury. Tunjukkan keunikan Anda kalau Anda ingin berbisnis, apapun bisnis Anda. Nanti kita akan lanjut lagi di Bincang Bisnis masih bersama dengan Retno sampai jam 6 nanti. Anda masih di Lintas Kota 96 FM Mercury Surabaya. Ya, dan Anda juga masih di Bincang Bisnis. Nah, sahabat Mercury, banyak orang yang mengatakan apapun itu bidang yang digeluti harus punya target gitu kan. Kalau Bunda Ken ini dengan Pawon Rizky Bunda Ken ini targetnya ke depannya apa sih? Kalau target saya itu dari dulu cita-cita punya depot gitu Mbak. Cuman kan mungkin karena modalnya belum cukup ya Mbak ya. Jadi ya online dulu lah. Online dulu untuk mengawalinya ya. Tapi target kedepannya pengen seperti itu. Iya. Oke. Itu targetnya mudah-mudahan kecapai. Amin. Gitu kan. Dan teman-teman yang lagi di Baksen juga mengamini loh ini ya. Iya. Cepran. Dan tentunya kalau bisa dibilang Bunda Ken ini berani mengambil langkah gitu kan. Tapi sahabat-sahabat Mercury ini ada yang untuk melangkah memulai bisnis itu ada semacam keraguan, ketakutan gitu. Apalagi bisnis di bidang kuliner yang banyak orang begini, aduh bisnis di makanan itu susah loh karena nggak awet gitu kan. Jadi harus habis gitu. Apa nih motivasi yang harus diberikan pada sahabat Mercury? Untuk sahabat Mercury ya, kalau untuk mengawali bisnis itu kalau menurut saya sih yakin aja, yakin dengan kreasi kita sendiri, nggak usah niru orang lain gitu loh. Percaya diri dengan kreasi diri sendiri gitu. Kalau niru orang lain kan mungkin orang lain bentuknya kayak gini, rasanya kayak gini, kita mau niru kan nggak bisa kan Mbak. Yakin aja dengan kreasi diri sendiri gitu. Pede dengan kreasi diri sendiri dan harus segera dimulai. Iya, harus langsung. Oke. Ya, itu tips dari Bunda Ken. Yang dirasakan Ko Frans bagaimana? Yakin dengan diri sendiri. Betul. Kalau menurut saya yakin dari diri sendiri, kemampuan diri sendiri itu lebih penting. Terus yang kedua saya juga menilai jaga kualitas. Jangan sampai orang beli pertama rasanya enak, beli lagi rasanya kok menurun. Udah berubah. Beli lagi rasanya kok beda lagi. Itu yang membuat bingung para konsumen. Jadi harus kualitas dari rasa
itu harus stabil. Oke deh. Waktu terus berjalan hampir mendekati jam 6, tapi pengen juga tahu sih teman-teman di GKS ini ya kok ya, gimana nih perkembangannya untuk keanggotaannya? Udah biasanya kan seminggu sekali tuh udah banyak banget yang gabung. Untuk saat ini jumlah member 132.000 member. Oh ya, satu lagi yang saya ingin sampaikan ya. Untuk rekan-rekan kurir, ini kan akhir-akhir ini banyak gejolak ya. Ada yang kiriman ini sampai tapi ada kasus ini, kasusnya banyak macam ya. Nah, ini kita GKS punya program, jadi hanya kurir yang sudah terdaftar yang bisa posting di GKS. Tentunya semuanya harus mengikuti dari peraturan-peraturan yang ada, peraturan dari GKS. Peraturan ini dibuat bukan hanya sepihak. Jadi peraturan yang dibuat menguntungkan kedua belah pihak, konsumen di GKS juga para kurir sendiri tentunya juga ada untungnya juga. Jadi jangan lupa untuk rekan-rekan kurir segera daftar ya. Pak Abdul CBS. Apakah sampai ada aturan yang seperti ini? Apakah memang ada komplain dari customer begitu ke para pebisnis di GKS ini atau gimana terkait dengan kurir ya, ini? Saya menilai suatu komplain itu adalah. Jadi karena banyak kurir yang alamatnya nggak jelas, nomor teleponnya nggak jelas. Jadi sewaktu ada masalah, nggak ini mau hubungi kemana? Gitu ya, nggak bisa dilacak. Ya, terus admin yang disalahkan. Nah, admin di sini kita hanya fasilitasi, tapi ya begitulah pandangan orang, selalu sudut pandangnya beda. Berarti nanti kalau mau jadi kurir itu syarat dan ketentuan berlaku ya Pak ya? Iya, betul. Itu supaya tertib semuanya dan teman-teman pebisnis ini bisa menjaga ritmenya untuk memberikan layanan yang bagus demi kenyamanan bersama. Oke, baik. Oke, Bunda Ken, terima kasih banyak waktunya berbagi terima kasih juga Mbak info Retno bisnis di sini. Kofran juga terima kasih, terima kasih kehadirannya. Sampai ketemu lagi di Selasa depan di Bincang Bisnis. Selamat sore. Selamat sore. Oke, sahabat Merkuri, Retno juga sampai di sini, tapi jangan lewatkan Selasa depan Bincang Bisnis masih akan hadir dengan pebisnis yang lain juga dari Grup Kuliner Surabaya. Tetap bersama dengan Lintas Kota 96 FM Merkuri untuk berbagi informasi.